Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham untuk besok tanggal 8 Juni 2022. Seperti biasanya, untuk pembahasannya saya bahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti berlanjut ke bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham Gojek Tokopedia ya. Saya nyebutnya menjadi sebagai Gotoh. Kalau kita perhatikan di sini ya, untuk Gotoh support resistennya sudah pernah saya gambarkan di sini, bahwasanya support terdekatnya adalah sekitar area 292 ya. Jadi di sini sudah saya gambarkan area buy on weakness-nya. Kalau misalnya Anda mau buy, kalau misalnya takut buy sekarang, boleh tunggu area buy on weakness di 292 ya. Nah, hari ini Pak Sunar rebound naik kencang. Sebenarnya ini sudah saya gambarkan ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas harga IPO-nya di atas 338, kita boleh buy. Kalau yang sebelumnya sudah kena trailing stop ya, ini garisnya sudah saya berikan ya, 360. Jadi yang ngikutin saya harusnya kalau dia gagal bertahan di atas 360, jual dulu. Terus kemudian kalau dia berhasil rebound naik lagi ke atas 338 di atas harga IPO-nya boleh buy. Tapi buy-nya bertahap aja. Jadi trading di Gotoh memang cukup mudah, tapi juga pahami resikonya ya, karena jumlah saham yang beredar itu cukup besar ya jumlahnya, dan dia bisa saja tiba-tiba turun, fluktuasinya lumayan tinggi ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, bisa naik tinggi tapi turunnya bisa juga dalam ya. Dan seperti di sini kita lihat ya, ekornya panjang di bawah ini ya. Jadi dia kalau kita perhatikan seperti ini ya, ini memang fluktuasinya tinggi. Jadi kita harus waspada aja, pasang trailing stop dan stop loss. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu ambisius ya, seperti itu ya. Jangan terlalu agresif ya. Nah kalau seperti ini, kalau yang belum punya, boleh buy on weakness, tunggu di area 292 ya. Artinya kalau dia koreksi seperti ini ya, kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atas, kita boleh buy. Atau di area sekitar harga IPO-nya 338 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya 338, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 338. Itu yang mau buy on weakness. Kalau misalnya nggak dikasih, kita buy high sell higher aja kalau yang belum punya ya. Naik ke atas 300, yang di sini kalau kita perhatikan high-nya di 370 ya. Hari ini tanggal 7 Juni 2022. Jadi naik ke atas itu 370 kita boleh buy, naik lagi ke atas 382 kita tambah lagi atau average up. Kalau berhasil naik lagi ke atas 416 boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya di 442. Itu kurang lebih seperti itu untuk Gotoh ya. Atau biasanya orang nyebutnya GoTo ya. Tapi saya lebih suka menyebutnya Gotoh ya, Gojek Tokopedia ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Adaro. Jadi sudah saya sering sebutkan ya, untuk Adaro target price terdekatnya yang akan dia uji adalah Fibonacci extension 127,2% ya, sekitar area 3750. Itu resisten terdekatnya. Sebenarnya yang ikutan trading di saham batubara ya, jangan terlalu pedulikan apa yang orang lain katakan, misalnya harganya terlalu tinggi, hati-hati nanti diajar bandar ya, seperti itu ya, hati-hati nanti diguyur bandar. Kalau saya sih fokusnya kepada trennya ya. Saya sudah pernah sebutkan di sini ya, area buy weakness-nya sudah saya sebutkan di 3.200 ya. Kalau dia berhasil naik lagi, silakan buy. Breakout ke atas 3.400 mau tambah lagi, atau yang belum punya buy high sell higher silakan. Nah posisi seperti ini yang sekarang ya, kalau kita sudah punya, pasang aja trailing stopnya paling terdekatnya di low-nya hari ini ya, di 530. Kemudian berikutnya di 3.400. Kalau dia turun lagi di bawah 3.400, saran saya sih jual dulu semuanya, karena ada kemungkinan dia akan testing lagi sideways areanya. Sebelumnya sideways di area 3000 sampai dengan 3400 ya. Jadi 3400 merupakan area support terdekatnya, resisten terdekatnya di 3750. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar untuk Adaro? Boleh ya. Tapi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 3750 boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 4200. Itu Fibonacci extension 161,8%. Apakah nggak ketinggian Pak Sunar ya? Ya sebenarnya ya, kalau kita bicara mengenai tren saham ya, salah satu prinsip dari analisa dasar teknikal ya, prinsip yang kedua ya, tren akan tetap berlanjut kecuali ada konfirmasi pembalikan arah ya. Ini memang sudah sering banget saya sebutkan di analisa saham video saya atau rekomendasi saham ya. Bahwasanya memang benar ya, kalau uptrendnya masih bagus, dia masih bisa breakout lagi, naik ke atas lagi, membentuk resisten yang lebih tinggi lagi. Jadi kita jangan terlalu takut ketinggian. Kalau takut ketinggian, itu solusinya ada 3. Pertama adalah kita tunggu pullback ya, atau buy on weakness di area sekitar 3.200 atau 3.000. Artinya kalau dia koreksi, berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan average down. Atau pilihan kedua, mau buy sekarang, boleh ya.
buy-nya bertahap aja atau sekalian buy high sell higher ya. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 3750 kita boleh buy. Berikutnya setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Strateginya seperti itu. Uptrendnya masih cukup bagus, jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu serakah. Dalam arti jangan beli sebanyak-banyaknya pakai margin gitu ya. Nah, kita belinya nyantai aja bertahap. Kalau dia naik lagi kita tambah lagi, tapi kalau turun pasang trailing stop dan stop loss ya. Strateginya seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalnya Anda nggak berani beli sahamnya, ya Anda pilih saham yang lainnya aja lebih baik ya, seperti itu ya. Daripada nanti memaksakan diri nyangkut ya, seperti itu ya. Jadi saya nggak pernah menyesatkan orang lain. Kalau saya bilang buy high sell higher itu karena uptrendnya masih bagus, bukan karena saya menyarankan nanti jangan-jangan nyangkut di atas. Ya kita nggak akan pernah tahu ya. Bahwasanya puncak atau pucuknya saham itu kita nggak akan pernah tahu 100% kecuali kita sudah dari atas kemudian turun ke bawah ya. Sudah mulai koreksi terus kita dari bawah lihat ke atas, oh itu loh puncaknya atau pucuknya yang terakhir ya, seperti itu ya. Jadi di sini menggunakan Fibonacci extension memang kita bisa tahu kira-kira target price di mana. Ya kurang lebih seperti itu ya. Bukan berarti pasti bisa ke sana, belum tentu ya. Jadi selalu pasang trailing stop atau stop loss. Itu saran saya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BMRI. Nah, area buy and weakness sudah saya sering sebutkan di analisa saham harian, analisa saham mingguan. Kemarin sebenarnya untuk BMRI lumayan dikasih ya, sekitar mendekati 8.000 saya sudah sebutkan ya. Boleh buy and weakness. Bahwasanya memang untuk BMRI ini dia sideways di area 8.000 sampai dengan 8.500. Mau buy sekarang memang dia kurang lebih di tengah-tengahnya ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau misalnya nggak buru-buru ya tunggu aja buy and weakness di area 8.000 atau 775 atau maksimum di 7.500. Artinya buy and weakness itu kalau dia koreksi ya, kemudian dia berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul ya kita jangan buy dulu. Dia ada kemungkinan testing support berikutnya lagi ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini enak banget ya untuk acuan trailing stop, stop loss, dan juga average up atau buy up atau buy high sell higher kalau misalnya belum punya ya. Jadi kalau misalnya tanggung di sini tengah-tengahnya, tunggu sekalian breakout ke atas 8.500 silakan buy. Target price berikutnya 9.000 ya. Jadi jangan terlalu takut. Mungkin ada yang takut, oh, Pak Sunar, nanti jangan-jangan ketinggian ya seperti itu ya. Sebenarnya enggak ya. Ini sudah saya berikan juga acuannya 8.500, 9.000 sebelumnya sudah saya gambarkan ya. Bukan karena sudah naik di sini terus saya gambarkan garis-garisnya, enggak ya. Ini sebelumnya sudah pernah saya gambarkan di analisa saham sebelumnya. Jadi jangan salah paham. Ada yang salah paham, katanya sih gini, oh Pak Sunar, saham-saham yang dibahas kok yang sahamnya sudah naik, yang belum naik dong dibahas. Sebenarnya sih enggak juga ya. Walaupun sudah naik, kadang-kadang saya sebutkan area buy and weakness-nya seperti ini ya. Ketika dia breakout lagi, high, saya sebutkan area buy and weakness-nya di 7.500. Nah, di sini dia dikasih ya. Memang ketika saya sebutkan nggak langsung dikasih. Beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian kalau dikasih, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas ya seperti ini ya. Contohnya di sekitar tanggal 7 Maret ya, pas di 7.500 ya kita mulai buy. Buy-nya bertahap aja. Setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi ya. Jadi ini area buy and weakness sudah saya sebutkan ada dua ya. 8.000, 7.500 atau tengah-tengahnya di 775 ya. Jadi tunggu dia koreksi, nyentuh atau turun di bawahnya, kemudian belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Entah itu nanti sebelum penutupannya, marketnya ya, atau besok paginya. Kurang lebih seperti itu strateginya. Cukup ya untuk BMRI. Berikutnya untuk ADMR. ADMR juga sering banget saya bahas, jadi jangan terlalu bosan ya, maksud saya seperti itu ya. Karena masih ada yang bertanya ya, seperti itu ya. Contohnya di grup saya, hari ini masih ada yang tanya, Pak Sunar ADMR bagaimana? Padahal sudah sering saya bahas juga ya di channel YouTube saya ya. Jadi saya bahas kenapa? Karena potensialnya masih cukup bagus. Saya sudah sebutkan setiap kali dia kalau sudah berhasil breakout ke atas 2.200, di sanalah kesempatan untuk buy on weakness. Jadi kalau turun di bawahnya jangan beli, kalau sudah berhasil naik kita buy ya. Memang ada yang tanya, oh Pak Sunar sebelumnya saya buy di sini, ternyata dia gagal Pak Sunar. Ya kadang-kadang kalau kita bicara mengenai trading di saham ya, sebelumnya kalau kita gagal kena trailing stop atau kena stop loss ya, cut loss. Kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas resisten terdekatnya ya, nah kita boleh buy back. Kadang memang kalau trading itu kita jangan terlalu takut ya. Dalam arti kalau kita buy besoknya turun bukan berarti analisa kita salah, belum tentu ya. Seperti itu ya. Memang di sini ADMR selama dia bertahan di atas 2.200, paling tidak ya target terdekatnya sekitar 2.400 dia tercapai. Ya lumayan lah, 2.200 ke atas buy. Kemudian naik ke atas 2.300 tambah lagi, paling tidak ya kemungkinan 2.400 tercapai. Ya mudah-mudahan bisa berhasil naik ke atas 2.500 ya. Belinya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 kita tambah lagi atau Rp100 ya. Jadi acuannya mudah banget.
Tapi kalau turun di bawah 2200, saran saya jangan every stone ya. Kalaupun mau hold ya, tapi jangan terlalu banyak ya. Pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 2100 dan maksimum di 2000 ya. Kalau turun di bawah 2000 ini risikonya lumayan dalam ya. Karena ini terus terang aja MA20-nya walaupun sudah mengarah ke bawah ya. Ini memang masih sideways ya. Tapi ini sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi jangan terlalu agresif ya. Maksud saya seperti itu. Tradingnya nyantai aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down. Pasang trailing stop atau stop loss. Strateginya seperti itu. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk UNTR. UNTR afternya masih bagus ya. Saya sudah sebutkan boleh buy high sell higher setiap kelipatan 100 rupiah ya. Nah posisi sekarang bagaimana Pak Sunar? Apakah boleh buy? Tergantung ya. Kalau misalnya Anda takut tunggu koreksi ya tunggu aja di 30.300 atau 28475 ya. Pasti dikasih ya kalau misalnya sabar ya. Nah buy on weakness itu contohnya seperti ini ya. Dari bawah naik ke atas ini sudah saya sarankan ya. Ini kena di sini ya. 28475 dia berhasil rebound barusan kita buy ya. Seperti itu ya. Nah ini juga sama. Ini kan kalau kita perhatikan MA20-nya masih bagus ya. Masih mengarah ke atas. Harganya masih di atasnya MA20. Jadi kalau mau buy sekarang. Kalau misalnya takut buy high sell higher ya tunggu aja. Area buy on weakness-nya di 30.300 atau 28475. Atau paling deket banget ya. Kalau misalnya nggak dikasih ya. Mungkin koreksi sekitar 31875 ya. Ya kurang lebih seperti di sini lah. Hari sebelumnya ya. Dia koreksi di 31875 nyentuh. Kemudian berhasil rebound ditutup di atasnya, kita boleh mulai buy ya. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Setiap kelipatan 100 rupiah kalau dia naik boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 35.000 dan 40.500. Jadi nggak ada istilah ketinggian enggak ya. Karena kenapa? Kalau kita kembali ke masa kejayaannya sebelumnya, ini di 2018 Januari ya, itu dia high-nya sampai 40.500. Ya kan? Dan bisnisnya untuk UNTR memang bukan hanya alat berat ya, dia juga ada pertambangan ya seperti itu ya. Karena sebelumnya dia ada akuisisi tambang batu bara ya, seingat saya gitu ya, salah satu bisnisnya seperti itu. Jadi ini masih cukup bagus kenaikannya, jadi kita boleh buy high sell higher, belinya bertahap aja. Kalau takut ya tunggu buy on weakness atau belinya bertahap. Kalau misalnya masih takut ya pilih saham yang lainnya aja ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BRMS, mudah-mudahan nggak bosan ya. Ini support resistennya masih sama. Supaya 200, resistennya 240. Kalau mau buy BRMS sekarang memang kecenderungan masih sideways ya. Jangan kaget kalau sudah buy, oh Pak Sunar kok turun lagi testing area 200. Ya memang fluktuasinya lumayan tinggi. Selama dia bertahan di atasnya 200 ya, itu dia masih bagus. Memang kadang-kadang di sini ya kalau kita perhatikan, wah ditutup pas di 200, kemudian besoknya lagi sempat turun tapi berhasil naik lagi ya. Intinya di sini pokoknya dia selama ditutup di atas 200 dia masih cukup bagus. Nah, seperti itu ya. Itu supportnya. Kalau dia turun banyak 200 ya mulai pasang stop loss ya. Maksimum stop lossnya di 180. Nah, kalau misalnya yang mau trading breakout buy high sell higher, naik ke atas 240 silakan buy. Naik lagi breakout ke atas 270, target price berikutnya masih bisa ke 300. Jadi untuk BRMS ini belinya bertahap aja, jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif juga ya. Kurang lebih sih seperti itu. Berikutnya untuk Inco. Ini masih cenderung sideways ya. Kelihatan MA20-nya masih mendatar, sebenarnya masih cukup bagus selama dia bertahan di atas 6.500. Jadi Inco ini sudah sering saya bahas, mudah-mudahan nggak bosan ya. Kenapa saya bahas lagi ya? Karena masih bagus. Ya mungkin ada yang mau buy on weakness ya, nyicil ya seperti itu ya. Tunggu di area 7.100 atau 6.500. Artinya kalau dia turun, kemudian berhasil rebound, berhasil kita buy. Tapi kalau misalnya nggak dikasih di 7.100 ya, kita lihat berikutnya di sini ya, area buy on weakness-nya ya 7.800. Kalau dia berhasil naik ke atas 7.800, maka target berikutnya resistennya adalah 8.275. Memang sebelumnya di sini gagal ya. Tapi kita jangan terlalu kaku ya. Kalau kita di sini kita lihat 2 kali gagal, belum tentu kalau dia berhasil breakout lagi bakalan gagal lagi turun lagi ke bawah, belum tentu ya. Tapi belum tentu pasti 100% berhasil naik juga. Yang penting di sini adalah pasang trailing stop loss sesuai dengan garis-garis yang saya bantu di sini ya. Jadi mudah banget kok tradingnya. Kebanyakan yang ngikutin channel saya itu biasanya tinggal pasang automatic order buy ya, dan juga automatic order sell untuk trading stop dan stop lossnya ya. Jadi nggak perlu terlalu istilahnya terlalu dilatih terus gitu ya. Nanti jangan-jangan kerjaan kita itu nggak konsentrasi ya. Misalnya kan ada yang trading, ada yang harus kerja ya pagi sampai sore ya, begitu ya. Jadi pasang aja automatic order, atau ada yang juga sharing ke saya di grup saya ya. Dia itu ibu rumah tangga sambil belajar trading ya, seperti itu ya, sambil ngurus rumah tangga gitu ya anak-anak ya.
ya pasang aja automatic order ya. Kadang-kadang mungkin setelah siang, setelah masak kalau mau intip ya boleh aja, tapi jangan sampai terlalu stres dilatih terus ya. Yang penting pasang automatic order aja. Garis-garisnya sudah saya bantu ya, dimana kita pasang trailing stopnya, dimana kita pasang stop lossnya. Jadi jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif juga ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Berikutnya untuk Indi, dia breakout lagi 2980. Ini saya sudah sebutkan, mau buy high sell higher boleh ya kan. Target price berikutnya 3270. Kalau dia berhasil breakout lagi, ini masih bisa naik lagi nggak Pak Senar? Masih bisa ya, uptrendnya masih bagus. MA20-nya walaupun sebelumnya melandai, ini sudah mulai naik lagi ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja, buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up. Kalau misalnya, oh Pak Sunar, saya takut Pak Sunar, kira-kira tunggu buy on increase gimana? Tunggu di 2550. Ini tetap sama ya, ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Jadi yang ngikutin saya sebenarnya bukan karena sudah naik terus saya bahas ya, jangan salah paham. Sebenarnya sebelumnya sudah sering saya bahas juga ya, ketika dia breakout naik ke atas ya, area buy on weakness kalau misalnya takut tunggu di 2670 ya, sudah saya gambarkan kan. Nah ini memang sudah berhasil naik. Nah kalau dia sudah berhasil naik, ya kadang-kadang loh Pak Sunar kok turun lagi di sini, turun lagi ya. Ya jangan lupa pasang stop lossnya. Stop lossnya ya pasangnya di garis berikutnya 2390. Jadi garis-garis ini untuk acuannya ya kurang lebih gitu ya. Untuk trailing stopnya dan stop lossnya. Dan juga yang di atas itu untuk average up atau buy high sell higher. Kalau dia berhasil naik lagi, kita tambah lagi atau average up. Memang kalau kita buy up lagi atau average up, itu kan average-nya tinggi Pak Sunar. Nanti resiko turun lagi gimana? Ya selama uptrendnya masih bagus ya kenapa takut ya seperti itu ya. Ya sama halnya dengan average down lah ya. Anda kalau turun-turun terus Anda senang average down ya. Karena harapannya wah Pak Sunar murah. Makin turun lagi makin murah. Makin turun lagi makin murah ya. Pakai alasan investor. Warren Buffett bilang kalau lagi turun-turun berarti lagi murah gitu ya. Ya buy gitu ya. Ya belum tentu. Kita lihat dulu kenapa kok murah. Apakah memang salah harga? Investor itu nggak memahami nilai yang sebenarnya atau memang ada sesuatu yang salah atau memang permintaannya nggak ada ya seperti itu ya. Perusahaan bagus belum tentu demand-nya bagus ya. Belum tentu ada investor atau trader yang banyak ingin beli sahamnya ya, belum tentu ya. Jadi kalau kita lihat di sini tetap fokus di pergerakan harganya. Resisten berikutnya 3270. Jangan terlalu takut kepada influencer atau bilang analis bilang misalnya ya harga batubara sudah puncaknya, sudah hati-hati nanti turun. Menurut saya sih kalau mau turun sih mungkin bisa koreksi bisa ya. Nah, seperti itu. Tapi masalahnya nggak lama lagi, 6 bulan lagi ya paling nggak ya. Ini kan Juni ya, 6 bulan lagi masuk Desember itu musim dingin ya. Nah musim dingin selama Rusia itu masih masih perang ya, maksud saya masih ribut aja sama tetangga-tetangganya. Apalagi kalau kita lihat geopolitik ini masih cukup panas ya seperti itu ya. Apalagi Amerika itu kan dia sukaannya Amerika ya setahu saya itu memanas-manasin orang. Karena kalau dia nggak memanas-manasin suatu negara, dia nggak bisa jualan senjatanya seperti itu ya. Ya seperti itu ya. Dan seperti itu fokusnya tetap di pergerakan harganya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ini sudah saya bahas ada 8 saham. Nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jangan lupa cek beritanya ya kalau ada aksi korporasi pembagian dividen dan lain-lain. Saya terus terang aja nggak baca beritanya ya. Kalau ada berita apa silahkan tulis di kolom komentar kenapa naik, apakah saham repo, apakah ada aksi korporasi right issue dan sebagainya. Terus terang aja saya nggak ngikutin satu persatu ya. Jadi saya fokus ke pergerakan harga sahamnya. Kurang lebih cukup. Yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Dan seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat. Itu yang paling penting ya. Damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.